Selamat pagi anak didik kami sekalian. Sekarang kita masuk mata pelajaran bahasa Indonesia bagi semua kelas 3. Adapun sekarang materi kita pada pagi hari ini tentang menikmati cerita sejarah oleh Bapak K. Samosir. Sebagai kompetensi dasar pada hari ini antara lain: 1. Menganalisis kebahasan teks cerita atau novel sejarah. 2. Menjelaskan makna kias yang terdapat dalam teks cerita atau novel sejarah. Tujuan pembelajaran: 1. Siswa diharapkan mampu menganalisis kebahasan teks cerita atau novel sejarah. 2. Siswa diharapkan mampu menjelaskan makna kias yang terdapat dalam teks cerita atau novel sejarah. Sekarang kita jabarkan satu persatu. Nomor 1, menganalisis kebahasan teks cerita atau novel sejarah. Membaca novel sejarah tidak dapat dilepaskan dari bahasa yang digunakan. Seperti diketahui bersama bahwa bahasa novel sejarah yang dianut adalah bahasa yang digunakan dalam karya sastra pada umumnya, yakni konotatif dan emotif. Sekalipun konotatif dan emotif, bahasa novel tetap mengacu kepada bahasa yang digunakan masyarakat atau konvensional agar tetap dipahami oleh pembacanya. Penggunaan bahasa konotatif dan emotif diwujudkan pengarang dengan merekayasa bahasa dengan menggunakan beragam gaya bahasa, pencitraan, dan beragam pengucapan. Bahan dasar novel sejarah adalah bahasa, karena bahasa merupakan sistem tanda yang digunakan oleh masyarakat. Dalam sistem bahasa di dunia, tidak satu pun sistem bahasa yang universal. Artinya, sistem bahasa yang dimiliki oleh suatu masyarakat tertentu akan berbeda dengan sistem bahasa yang dimiliki oleh masyarakat lainnya. Perbedaan ini yang pertama dan terutama adalah latar belakang budaya dari masyarakatnya yang tidak termanifestasi dalam sistem tanda bahasa secara eksplisit. Oleh karena itu, pemahaman suatu novel yang menjadikan bahasa sebagai bagian dari sistem sastra akan tergantung pula pada budaya yang melatar belakangi oleh novel tersebut. Beberapa kaidah kebahasaan yang berlaku pada novel sejarah antara lain: 1. Menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. 2. Menggunakan banyak kata yang menyatakan urutan waktu, seperti sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian. 3. Menggunakan banyak kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan. 4. Menggunakan banyak kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara ceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Misalnya, mengatakan bahwa menceritakan tentang, menurut, mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, menuturkan. 5.
menggunakan banyak kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Misalnya merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, mentakan, dan menganggap. Nomor 6, menggunakan banyak dialog. Hal ini ditunjukkan oleh tanda petik atau ganda dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. 7, menggunakan kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Sekarang kita masuki ke nomor 2, menjelaskan makna kias yang terdapat dalam teks cerita novel sejarah. Selain menggunakan bahasa dengan kaidah kebahasaan seperti diuraikan di atas, novel sejarah juga banyak menggunakan kata atau frasa bermakna kias. Kata atau frasa bermakna kias ini digunakan penulis untuk membangkitkan imajinasi pembaca saat pembacanya serta memperindah cerita. Contoh kutipan berikut. A. Di antara para ibu ratu yang terpukul hatinya hanya ibu ratu Raja Fatni Biksuni Gayatri yang bisa berpikir sangat tenang. Terpukul hatinya adalah sangat sedih. Terpukul hatinya adalah sangat sedih. B. Di sebelahnya Gajah Mada membeku. Kata membeku artinya diam saja. Kata membeku artinya diam saja. Selain menggunakan kata atau frasa bermakna kias, novel sejarah juga banyak menggunakan pembahasa atau peribahasa, baik yang berbahasa daerah maupun berbahasa Indonesia. Penggunaan kata, ungkapan, atau peribahasa daerah ini digunakan oleh penulis untuk memperkuat latar waktu dan tempat kejadian cerita. Perhatikan contoh berikut. A. Singa Parepen yang juga disebut Bango Lumayang terpaksa harus menembus dengan nyawa untuk ameng nyawa yang dilakukannya. Peribahasa ameng-ameng nyawa merupakan ungkapan dalam budaya Jawa yang artinya bermain-main dengan nyawa. Demikianlah untuk pertemuan kita pada pagi hari ini, supaya dapat dibaca benar-benar, dapat didengar benar-benar, sehingga kita akhiri sebagai materi untuk pada pagi hari ini. Sekarang kita masuki ke tugas. Dengarkan tugas. Nomor 1. Sebutkan beberapa kaidah kebahasaan. Sebutkan beberapa kaidah kebahasaan yang berlaku pada novel sejarah. Saya ulangi, sebutkan beberapa kaidah kebahasaan yang berlaku pada novel sejarah. 2. Buatlah contoh kata atau frasa bermakna kias dan peribahasa pada novel sejarah. 2. Buatlah contoh kata atau frasa bermakna kias dan peribahasa pada novel sejarah. Jadi tugas itu supaya dikerjakan dan dikirimkan melalui ke Bapak Samosir. Jadi demikianlah supaya kita tutup pertemuan kita ini. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.